Waalaikumsalam, Pak Fir. Baik, Pak Fir, alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Fir hari ini? Alhamdulillah, kelas saya aman, terkendali dan kondusif, Bapak. Iya nih Pak Fir, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang saya ingin bicarakan terkait permasalahan yang terjadi di kelas saya. Di minggu ini Pak, saya merasa kurang nyaman dengan perilaku keadaan kelas saya Pak, terutama murid saya Fikri. Iya Pak, saya mengamati dan saya melihat murid saya itu yang bernama Fikri itu Pak, eh, membuat kelas saya itu, saya merasa tidak nyaman dengan perilakunya dia. Dimana itu menurut saya sih tidak pantas untuk ditiru. Saya berharap percakapan dengan Bapak ini saya memiliki solusi dan menyelesaikan masalah saya terhadap murid saya Fikri itu, Pak. Iya, Pak. Iya, iya betul, betul. Hmm, menurut saya sih perilaku yang baik itu, Pak, pada pembelajaran saya, di mana siswa itu tidak terlambat sekolah, dia mengerjakan tugas yang telah saya berikan, dia bersikap sopan dan santun terhadap saya dan teman-temannya juga. Menurut saya sih Pak Fikri itu ada di angka 5 karena dia itu suka meninggalkan kelas. Saya juga dalam menjelaskan materi itu dengan alasan dia pergi ke kamar mandi, tapi dia kembali dengan waktu yang lama. Kemudian setelah saya cek, karena dia begitu lama keluar kelas, kemudian ternyata anak itu nongkrong di kantin. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Dia itu ternyata mengajak teman-temannya juga untuk nongkrong di kantin. Nah, selain itu kan menurut saya tuh dia sudah menyepelekan saya sebagai gurunya di kelas. Kemungkinan besar dia itu karena dia itu berkumpul dengan teman baru atau di mana sekolah saya itu yang baru di grouping Pak, sehingga itu dia merasa tidak betah di sekolah. Kemudian kemungkinan dia juga tidak merasa cocok dengan teman-teman yang barunya itu, atau mungkin dia juga tidak suka dengan saya sebagai gurunya Pak. Nah, ini yang sedang saya juga selidiki juga. Mungkin dalam suasana yang baru, kelas baru, atau guru baru, teman baru, mungkin dia merasa lebih nyaman saat merasa sekolah sebelum di grouping. Perilaku Fikri itu di posisi di angka 5 ya tadi menurut sampean ya Bu ya. Iya, iya, betul, betul. Di angka 5, Pak. Kira-kira menurut Ibu yang menjadi penyebab Fikri itu
penyebab Fikri berbuat seperti itu apa, Bu? Kalau istilahnya dari observasi sampean selama ini. Saya melihat eh, dia itu karena anaknya seorang guru dan kebetulan dia itu berada di sekolah yang di regrouping sehingga dia berperilaku seperti itu. Ada apapun perbuatan yang dia lakukan dan dia beranggapan pasti akan dibela oleh ibunya yang kebetulan juga si Pak dia itu guru di sekolah saya. Jadi penyebabnya Fikri ini anaknya guru di sekolah yang sekolah sampean yang barusan di regrouping ini ya. Karena anak guru dia merasa aman, merasa ada yang membackingi, merasa ada yang melakukan apapun yang pasti akan dibela sama dia ya, Bu ya. Iya Pak, iya, iya betul, betul. Pernah nggak Ibu melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya belum Pak untuk melakukan dengan anaknya atau secara menegur atau memanggilnya belum Pak. Kenapa, Bu? Saya hanya bercerita dengan teman sejawat saya Pak. Itu sudah dapat solusi dengan teman sejawatnya Ibu. Mereka tuh hanya memberikan saran saja agar tetap memanggil anak itu. Kenapa, Bu? Belum dilakukan untuk memanggilnya, Bu? Apakah ada hambatan yang sampean rasakan? Saya tidak melakukannya Pak, karena saya tuh merasa tidak nyaman dengan posisi saya sebagai gurunya, dengan ibunya Pak terutama. Jika saya memanggil anaknya tanpa beliau itu tahu masalah anaknya, saya khawatir ibunya Fikri itu takut saya Pak tidak merespon positif. Kemudian ketakutan saya ini bisa akan menimbulkan konflik baru antara kami seteman sejawat dengan ibunya itu Pak. Dengan takutnya ada masalah baru, dengan takut tidak ada respon positif dari Ibu si Fikri ini, jadi Bu Sri tidak nyaman dengan ibunya Fikri, gitu ya, Bu? Iya Pak, iya betul. Saya tuh ingin memperbaiki permasalahan yang saya lakukan pada anaknya. Di mana justru takutnya ada masalah baru nantinya sama ibunya Pak. Wah, mungkin Ibu memiliki rencana lain selain untuk memanggil Fikri, Bu? Ada sih Pak. Saya ingin melakukan pemanggilan itu Pak dengan izin dulu sama ibunya. Karena ya tadi takut ada permasalahan baru, saya mendekati teman yang sesepuh yang begitu akrab dengan ibunya Fikri untuk masalah ini. Saya itu ingin minta tolong ke teman beliau untuk menjadi penyambung lidah saya, di mana membicarakan masalah tentang perilaku yang dilakukan anaknya di kelas. Nah, setelah itu saya akan melakukan mediasi dengan beliau, barulah rencana saya itu akan memanggil Fikri untuk melakukan pembinaan, melakukan mediasi dengan anak tersebut. Menurut Bapak bagaimana? Wah, itu ide bagus, Bu Sri. Karena dengan bantuan teman akrab ibunya, Fikri dapat membina putranya. Nah, Bu Sri sudah berupaya untuk menyelesaikan selain ide itu. Itu sih ide yang kedua sih Pak, setelah saya menceritakan kepada teman sejawat.
Dan ide saya itu tetap menghadirkan teman-teman guru selain saya mengajar di kelas Fikri, Pak. Jadi saya tidak hanya memanggil Fikri saja di sini, saya juga memanggil guru yang mengajar di kelas saya itu, Pak. Setelah ide-ide itu sampean lakukan, ukuran keberhasilan apa yang Ibu harapkan dari ide yang akan Ibu lakukan untuk Fikri? Seperti yang saya harapkan, Fikri itu akan menjadi anak yang lebih baik lagi dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian karena dia tuh anaknya seorang guru, seharusnya dia itu memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya. Jadi Ibu berharap Fikri itu menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Karena dia itu anak seorang guru, komitmen apa terhadap masalah ini, Bu? Terhadap upaya yang dilakukan nanti itu. Saya akan mencoba solusi yang dibuat itu, mencobanya segera mungkin sih, Pak, agar tidak bertambah sikap Fikri itu, Pak, tidak baik. Dan setelah mendapatkan respon positif dari Ibu Fikri, baru saya akan melanjutkan untuk memanggil Fikri, Pak. Ya Bu Sri, ya paham saya. Terus menurut Bu bagus sekali sih, betul sekali. Jadi Bu Sri akan segera mungkin untuk melaksanakan ide yang untuk berbicara dengan ibunya Fikri, gitu ya Bu ya? Iya Pak, iya Pak. Terus menurut saya ya Bu ya, itu baik Bu Sri. Dan setelah mendengar percakapan ini, saya simpulkan ada siswa yang bermasalah sering keluar kelas, ke toilet, dan kembali ke kelasnya itu lama sekali. Tapi setelah dicek, dia nongkrong di kantin. Ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian Bu Sri memberikan solusi, ingin melakukan pendekatan dengan teman-teman, dengan temannya si ibunya Fikri ini untuk meminta bantuan menjadi penyambung lidah tentang masalah perilaku anaknya yang tidak baik itu tadi. Gitu ya Bu? Iya Pak, betul. Iya betul. Terus bagaimana Bu dengan perasaan Bu Sri setelah kita berbincang bicara tentang hal ini? Lega Pak, lega sekali. Saya plong dan awalnya saya takut Pak untuk menuangkan ide untuk memecahkan masalah ini. Dimana itu saya takut, dimana saya belum dapat pencerahan dari teman-teman saya Pak. Saya sebenarnya sudah tidak sabar lagi Bu untuk menunggu hasil dari permasalahan ibu ini. Baik Pak, saya akan segera kabari dan saya akan melakukan tindakan ide ini dan segera akan melakukannya Pak. Ya, saya doakan semoga lancar dan berhasil. Amin. Karena ya, Pak. Ini adalah tujuan baik Bu. Ya. Baik Pak. Tujuan baik untuk kita semua. Dan apa yang menjadi tujuan baik, apa yang menjadi niatan baik buat kita, semoga Allah melancarkannya. Amin Pak. Baik Pak. Baik, kayaknya waktunya kita sudah habis Bu. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin Ibu bicarakan? Terima kasih Pak Fir atas waktunya. Nanti saya akan hubungi lagi jika saya sudah mendapatkan hasil yang sudah saya lakukan. Baik Bu Sri, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu akhirnya ya Bu ya, saya ada perlu lagi. Nanti akan ketemu lagi jika ada upaya yang sudah Ibu lakukan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adik saya Pak ya, tentang Pak Fir ya. Oke. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu Sri Astuti. Untuk refleksi saya sebagai coach di sini, saya cukup berterima kasih kepada Bu Sri karena dari proses coach dan coaching ini saya mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman baru saya sebagai guru, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Tentunya kita sebagai guru di sini permasalahan-permasalahan antara guru dan siswa itu pasti ada, dan itu pun permasalahan itu pun tidak sekali dua kali, pasti ada saja permasalahannya ya. Dengan pengalaman coach dan coaching di sini, berbagi pengalaman itu saya mendapatkan solusi bagaimana pengetahuan baru, bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan terhadap anak didik kita. Itu pada saat saya menjadi coach dan Bu Sri Astuti di sini sebagai coachingnya. Ya. Dan yang kedua, pada saat Bu Sri Astuti menjadi coach dan saya menjadi coachingnya, itu saya merasa lega sekali. Saya cukup berterima kasih kepada Bu Sri Astuti yang sudah mau mendengarkan, yang sudah mau mendengarkan permasalahan saya di sekolah saya ya. Kebetulan yang dimana sekolah saya itu adalah sekolah regrouping ya, karena buat saya sendiri rasa kekeluargaan yang hangat itu sangatlah dibutuhkan dalam suatu sekolah. Tapi dengan proses coach dan coaching ini akhirnya saya menemukan pemecahan masalahnya, karena jujur pada saat ada permasalahan kita jarang sekali mau bercerita, mau bercurhat kepada seseorang. Kadang kebanyakan kita lebih banyak memendam cerita itu. Nah, tapi dengan proses ini akhirnya apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam pikiran saya, akhirnya saya dapat ceritakan, dan dengan bercerita ini saya mendapatkan solusi. Ya, saya mendapatkan solusi bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan. Itu dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.